Oke ya, kita mulai dari RPS dulu nih. Ya, ini bahwa ini ketetapan dari kampus ya, ujian UTS ini skornya 30%, kemudian UAS 35 dan aktivitas 35. Nah, adapun 35 ini yang aktivitas ini lumayan gede juga ya. Itu dibagi menjadi beberapa item penilaian ya. Yang pertama kehadiran, kemudian sikap partisipasi, kuis, dan penugasan mandiri atau penugasan kelompok. Nah, kalau kehadiran ini sudah otomatis ya di portal. Kemudian untuk sikap partisipasi dan belajar adalah keaktifan mahasiswa selama di dalam kelas. Misal dalam diskusi, misalkan bertanya atau menjawab gitu ya. Nah, kemudian di bagian item nilai partisipasi ini nanti kalian akan banyak akan saya coba ini ya bersama Dosko tentunya. Bersama Dosko nanti akan kita siapkan setiap kali mau kuliah gitu ya, kayak semalam itu bahan-bahan kuliah sudah kita bagikan gitu ya, kita bagikan ke mahasiswa. Nah, kemudian diharapkan mahasiswa itu aktif untuk belajar secara mandiri gitu ya. Nah, dalam hal ini dosen berperan sebagai partner diskusi dan juga mengarahkan supaya arah pembelajaran itu sesuai dengan RPS yang ditetapkan oleh kampus gitu ya. Nah, jadi aturan mainnya adalah kalian jangan menunggu dosen untuk menjelaskan gitu ya, tapi sifatnya dosen akan memberikan materi ya seperti yang semalam saya kasih, kemudian nanti belajar mandiri kita akan berdiskusi dan saling sharing gitu ya supaya pemahamannya lebih maksimal gitu, karena ini juga kelasnya kelas online gitu, sehingga tentu akan berbeda ketika pembelajaran dilakukan di kelas offline. Nah, berarti dalam kelas online ini diharapkan peran aktif dari mahasiswa gitu ya, dan itu akan menjadi penilaian. Nah, kemudian untuk supaya sistem pembelajaran itu lebih efektif, jadi ya mahasiswa sebelum perkuliahan itu harus sudah membaca materi terlebih dahulu gitu ya, baik dari buku literatur, mungkin slide yang dibagikan atau materi-materi atau referensi yang lain. Nah, kemudian untuk menunjang hal tersebut ada penugasan lain, yaitu penugasan individu atau kelompok gitu ya. Nah, untuk penugasan individu dulu nih ya, contohnya kita lihat di pertemuan kedua di RPS yang paling bawah ini ya. Ini ada tugas mandiri individu untuk pertemuan kedua gitu ya. Nah, pertemuan kedua ini masing-masing mahasiswa akan membuat tugas individu gitu ya dengan menggunakan referensi Undang-Undang 5 2011, kemudian PP 20 2015, kemudian ada 7 hal yang harus dijelaskan atau diresum oleh mahasiswa dengan tulisan tangan gitu ya. Dan ini nanti akan dikumpulkan, nanti linknya akan saya siapin, link G-Drive-nya maksimal 1 hari sebelum perkuliahan gitu ya, dan itu akan menjadi penilaian. Nah, kemudian tugas mandiri ini selain pertemuan kedua, nanti akan ada penugasan mandiri di pertemuan-pertemuan berikutnya, tapi nanti kita sesuaikan dengan silabus yang ada. Nah, kemudian untuk tugas kelompok ini akan dimulai di pertemuan ke-6. Ya, mulai di pertemuan ke-6 ini ada soal latihan. Disinilah kita akan mulai penugasan kelompok, mulai pertemuan 6, 7, kemudian sampai ke pertemuan 15 gitu ya, berarti ada berapa kasus nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ada 9 kasus. Nah, kalau di kelas kita ini ada 29 mahasiswa ya, maka nanti dibuat kelompok ya, dibuat 7 kelompok. Dibuat 7 kelompok yang masing-masing kelompok itu anggotanya ada cewek, ada laki-lakinya gitu ya. Nah, kemudian nanti masing-masing kelompok itu membuat tugas kelompok mulai pertemuan 6 sesuai dengan silabus. Nah, kemudian tugas individunya
adalah masing-masing orang itu membuat resume tulisan tangan terkait tugas kelompok yang sudah dikerjakan, gitu ya. Jadi nggak harus sama dengan tugas kelompok, tapi sifatnya intisarinya apa, gitu. Supaya kalian juga memiliki pemahaman dan jangan sampai di dalam kelompok itu ada yang free rider, istilahnya tugas kelompok misalkan biasanya kan begini tuh ya, karena malas diskusi akhirnya pertemuan ini dikerjakan si A gitu. Nanti pertemuan kedua dikerjakan si B atau si B dengan si C. Nah, sehingga si dalam satu kelompok itu pemahamannya tidak merata gitu. Sedangkan nanti ketika ujian kan masing-masing, nggak ada ujian kelompok kan. Gitu. Jadi kalau model kerja kelompoknya dibagi kue begitu, nanti hasilnya nggak maksimal gitu ya. Dan pasti ketika UTS atau UAS akan keteteran karena dia harus membaca seluruh materi yang ada gitu. Kalau arahan saya sebaiknya diskusi kelompok itu dijadikan media untuk kalian mempersiapkan perkuliahan atau materi perkuliahan sebelum kelas diselenggarakan gitu ya. Jadi ketika kalau sistem itu dijalankan, maka sebelum masuk kelas itu kalian minimal sudah punya bayangan terkait materi. Minimal ya pemahaman barang itu 20%, 30%, kemudian itu nanti kita elaborasi, kita maksimalkan ketika di kelas gitu ya. Nah, sekali lagi saya tekankan bahwa sistem ini akan dapat berjalan efektif ketika mahasiswa berperan aktif gitu ya, karena nanti yang akan menjalani ujian itu adalah mahasiswa itu sendiri. Nah, ini mumpung saya masih awal, saya tegaskan lagi bahwa manfaatkan seluruh item nilai yang ada gitu. Baik itu UTS, UAS, tugas kelompok, tugas individu, kehadiran, partisipasi dan seterusnya. Jangan sampai nanti ketika UTS atau UAS kemudian nilainya kurang bagus, baru jabri gitu ya, minta tugas tambahan. Di kelas saya tidak ada tugas tambahan gitu ya. Jadi tugasnya, aturan mainnya ya seperti yang ada di RPS. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Jangan sampai ketika pas tugas kelompok ngerjainnya tanpa diskusi dan kemudian dikerjain dengan bagi kue, misalkan si A, si B, si C atau si D 4 orang gitu kan. Tugas minggu pertama dikerjakan A sama B, minggu kedua C sama D. Sehingga yang C sama D nggak tahu, nggak paham tugas yang pertama, dan si A sama si B nggak tahu penugasan yang pekan kedua, misalkan. Nah, nanti pasti pas UTS, ya pemahamannya akan terpotong-potong gitu ya. Sedangkan sifatnya audit ini adalah bertahap gitu. Kalau kalian tidak paham materi di satu pertemuan, kalian akan kesulitan di pertemuan berikutnya gitu. Karena step by step metode atau RPS yang disusun oleh pihak kampus gitu ya. Jadi manfaatkan seluruh opsi yang ada mumpung masih awal dan itu benar-benar dimaksimalkan. Jangan sampai nanti pas UTS atau UAS baru bingung gitu ya, nilainya nggak sesuai harapan, takut IPK-nya nggak sesuai yang ditargetkan oleh orang tua atau ditargetkan sendiri, akhirnya melobi ke sana kemari. Nah itu saya tekankan dari awal, saya tidak akan membuka pintu itu gitu ya. Jadi kalian harus memang istilahnya berjuang dari awal untuk nilai yang terbaik. Nah, itu beberapa aturan main yang harus kita taati. Nah, kemudian kenapa tulisannya adalah tulisan tangan? Nah, ini serba repot. Sebenarnya saya paling nggak suka ya mempersulit orang atau kaku dalam hal birokrasi gitu ya. Saya sukanya itu substansi aja. Cuman yang jadi masalah dengan anak-anak milenial zaman sekarang, kalau nggak disuruh nulis tangan, itu nanti akan copas dari internet gitu kan. Nah, kalaupun copas paling nggak dengan nulis tangan itu kan baca. Tapi kalau kalian copasnya pakai Word, pakai Excel, pakai PowerPoint, ya kalian tanpa mikir, tinggal Ctrl A, Ctrl V, dosen juga nggak ngecek paling gitu kan. Banyak yang kejadian kayak gitu kan. Nah, itu yang di rapat dosen menjadi bahan pembahasan dan itulah kenapa akhirnya kita tetapkan ya sudah berarti tulis tangan saja gitu. Jadi memaksa kalian untuk baca dan menulis gitu. Kemudian alasan selanjutnya adalah karena nanti ujian UTS dan UAS-nya itu juga menggunakan tulisan tangan gitu. Jadi sebenarnya niatan dosen itu baik untuk membantu kalian dalam mempersiapkan UTS atau UAS gitu ya. Jadi jangan sampai ada pikiran, Pak, perkuliahan kami kan banyak, ada 6 mata kuliah gitu. Kalau semuanya tulisan tangan, kapan kami akan belajar? Seolah-olah itu mempersulit gitu ya. Padahal sebenarnya itu untuk membantu kalian gitu kan. Nah, kalau logikanya 6 mata kuliah dalam seminggu ada 7 hari, berarti kan masih ada 1 hari 1 hari
1 hari 1 mata kuliah dan 1 hari libur gitu kan. Jadi itu relatif tidak terlalu berat gitu loh menurut saya ya, karena secara ini masih bisa dikomunikasikan gitu. Nah, paling tantangannya mungkin begini, dari 6 mata kuliah itu ada yang tugas kelompoknya, kemudian kelompoknya beda-beda. Paling begitu kan dinamikanya untuk mempertemukan jadwal masing-masing orang itu yang agak sulit gitu kan. Nah, kalau bisa kelompoknya sebisa mungkin bisa inline dengan kelompok di mata kuliah yang lain gitu, sehingga koordinasinya lebih mudah. Seperti itu strateginya. Dan selain itu juga jangan sampai kemudahan teknologi zaman sekarang itu malah menjadi racun buat kalian, dalam artian jadi malas gitu ya, malas baca, malas nulis, akhirnya menjadi budaya copy paste tanpa tahu substansinya. Nah, itu yang kita hindari gitu ya. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang perlu saya sampaikan, kenapa RPS-nya kok didesain seperti itu. Zaman sekarang kok masih tulis tangan, jadul banget, dan seterusnya lah. Kadang-kadang kan muncul pikiran seperti itu ya. Padahal itu intinya adalah untuk membantu kalian belajar. Oke, sebelum jadi nanti jangan ini ya, nggak usah apa istilahnya, jangan sampai tegang di kelas ini, karena nanti saya akan lebih banyak berdiskusi dengan kalian. Karena dari nggak mungkin ini saya melototin satu orang, 29 orang gitu ya. Oh, yang ini lagi ngantuk, oh yang ini kameranya ditutup, oh yang ini, itu saya nggak mau capek dengan yang masalah clerical seperti itu ya. Saya inginnya kita kuliah itu ya kalau bisa nggak usah lama-lama, tapi materinya masuk dan kalian paham kan gitu. Kalau kita bisa kuliah 10 menit paham, ngapain harus 3 jam gitu kan? Mending untuk yang lain kan gitu ya. Kan tujuannya paham kan? Misalkan kalian setelah saya kasih slide langsung paham gitu. Ketemu kuliah, gimana ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan 1 2 10 15 menit selesai nggak masalah buat saya gitu kan. Ya, itu kalau saya begitu, intinya bahwa substansinya adalah kalian paham. Tapi ya untuk memastikan kalian paham itu harus berdiskusi gitu kan. Nah, kalau berdiskusi itu kan nggak mungkin satu arah ya. Kalau saya ngomong gini aja, misalkan saya ngomong sekarang udah berapa menit nih, sekitar hampir 15 atau hampir 20 menit. Saya yakin pasti ini udah ada yang ngantuk gitu. Saya yakin ini ya. Jadi kalau di kelas mungkin kelihatan yang ngantuk bisa ditegur. Lah kalau begini, misalkan screen saya lagi share screen, tampilannya PowerPoint, saya ngomong sendiri kan, nggak tahu kesekan kan saya udah nggak bisa melihat kalian satu persatu kan, gitu. Nah, ternyata ada yang tidur misalkan, atau kameranya ditutup, ditinggal ngopi atau yang lain. Nanti kalau ditanya gimana gitu, oh ya yang mana Pak ya kan gitu. Biasanya kan begitu tuh. Nah itulah tantangannya di kelas online gitu. Dan saya intinya bahwa kita jangan sampai kaku dengan masalah formilnya bahwa presentasi harus begini dan begitu gitu kan, enggak ya, dalam artian karena ruangan sekarang, ruangan kelas kita itu cuman layar laptop gitu ya. Kalau di depan saya itu cuman layar laptop yang lebarnya cuman sekian inch gitu. Beda dengan di ruangan kelas ya, saya bisa 3 dimensi, saya bisa melihat satu persatu. Gitu. Jadi nanti jangan sampai juga timbul pikiran bahwa dosennya ini kok cuma nanya-nanya doang yang nggak mau jelasin. Bukan ke situ, karena kalaupun saya jelasin ya saya nggak tahu nih ini ketawa ya benar apa enggak, atau kadang-kadang backgroundnya diganti background video gitu kan. Kan sekarang zaman sekarang macam-macam gitu kan modus. Nah, gitu kira-kira. Oke, sebelum masuk materi mungkin ada yang mau ditanyakan atau masukan terkait apa namanya metode pembelajaran atau kontrak belajar kita, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan terkait penugasan itu kan, Pak, tulis tangan, Pak. Saya itu punya kesadaran diri bahwa tulisan tangan saya itu tidak bagus, tidak rapi dan sebagainya gitu. Apakah itu termasuk penilaian penugasan ya, Pak? Ya, ini kan mata kuliahnya mata kuliah audit ya, bukan mata kuliah bahasa Indonesia atau apa tuh kalau dulu di SMP atau SD itu menulis yang baik itu kan, menulis halus ya kalau dulu ya. Nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Ya, jadi intinya adalah tulisan diusahakan bisa dibaca itu aja. Ya, jadi saya tidak, ya memang gini yang nggak bisa dipungkiri kan dosen itu manusia ya, tentu secara psikologis akan lebih enak secara kondisi kejiwaan ketika tulisannya enak dibaca gitu kan, enak dilihat gitu. Tapi kalau tulisan aja sudah susah dibaca, itu sangat berpengaruh kepada psikis dosen. Ya kalau baca aja sulit gimana gitu kan? Kan jadi
Karena gini juga ya, dosen itu kan yang dibaca bukan hanya tulisan satu orang mahasiswa gitu. Ya bayangin misalkan kayak di kelas ini aja ada 29 orang gitu. Nah, misalkan 29 orang, saya membaca apa namanya? Tadi yang tanya nomor absen berapa ya? Biar saya catat untuk aktivitas. 17 Pak Nanda. Misalkan Nanda nomor absen 17 misalkan ya. Kemudian saya dari absen 1 masih enak tuh dibaca, 2 enak. Pas nomor 6, 7, ini bukan saya ini ya kan, saya belum baca tulisan nomor 6 kan. Maksudnya urutannya 6, 7 sudah mulai nggak enak tuh dibaca. 10 sudah kayak cakar ayam gitu kan tulisannya. Nah, pas nomor 17 lebih parah lagi gitu. Nah, kira-kira sebagai manusia gitu ya, ketika dosen, ini apa sih gitu kan. Apalagi pas UTS atau UAS gitu ya. Nomor jawabannya nggak urut, dari nomor 1 kemudian ke nomor 3, 3 loncat lagi nomor 5 bawahnya nomor 2 gitu kan. Itu secara psikis kalau saya boleh sampaikan itu berpengaruh ke dosen dalam menilai mood-nya itu gitu loh. Tapi ada juga kan yang modelnya rapi, nulisnya rapi, jawabnya urut, kemudian apa? Setiap nomor dikasih stabilo sehingga memudahkan dosen untuk baca gitu ya. Terus ketika pertanyaannya A, B, C, dijawabnya juga A, B, C gitu. Kadang-kadang kan ada juga yang pertanyaannya A, B, C dijawab C dulu, baru B. Nanti A-nya di bawah tuh, kelengkapan nomor yang lain misalkan. Nah itu bagi dosen kan bolak-balik jawaban, apalagi modelnya softfile PDF itu susah loh. Gitu kan? Kecuali kalau kertas ya dibolak-balik masih gampang. Kalau PDF itu kan harus kursornya naik turun sampai nyari jawabannya yang mana ya gitu. Harus nyari gitu. Nah itu diusahakan jangan sampai seperti itu. Nanti merugikan kalian sendiri ya. Ya inilah diusahakan ya nggak harus yang bagus-bagus banget karena bukan pelajaran karya seni gitu kan. Tapi paling nggak itu ya urutan bisa dibaca, kemudian satu nomor dengan nomor lain bisa terjelaskan. Itu aja sih kalau saya gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. UTS UAS kalau sudah enak dengan tulisan mahasiswa, saya stop dulu, saya nggak mau lanjut. Gitu. Makanya saya suka ngasih input nilainya, suka mepet-mepet, karena ketika emosi saya udah nggak stabil, saya nggak mau lanjutin, saya takut zalim ke mahasiswa gitu loh. Padahal mahasiswanya sendiri yang zalim ke dirinya sendiri, karena tulisannya nggak bisa dibaca gitu. Seperti itu. Ya dinamikanya seperti itu ya, kuliah di masa pandemi gini yang apa namanya kondisi online gitu ya. Kadang-kadang ada juga ketika nulis jawaban terutama UTS dan UAS itu scan-nya goyang gitu. Mungkin pas foto dia buru-buru sehingga jadi ngeblur gitu kan. Ini apa maksudnya tulisannya nggak jelas gitu kan. Itu juga ada kejadian yang seperti itu. Jadi tulisannya nggak jelas berbayang atau kadang-kadang karena buru-buru ada 4 halaman 1 ketinggalan gitu kan. Kemudian pas ditanya baru ketinggalan Pak 1 lembar. Nah, ketinggalan ini kan menjadi pertanyaan gitu. Ini ketinggalan beneran atau baru dibikin gitu. Ini kan yang sulit nih kalau dalam kondisi-kondisi kuliah online kayak gini. Nah, maksud saya untuk yang masalah teknis itu diminimalisasi ya, supaya tidak merugikan kalian sendiri. Gitu. Ya, tapi ya memang itu sih tulisan tangan masing-masing orang tuh yang nggak bisa dipaksakan harus rapi semua sistem maklum itu. Tapi minimal bisa kebaca aja. Mungkin gitu Nanda. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Yuk, sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Tio Santoso ya, panggilannya Tio Pak, absen 29. Ini maaf sebelumnya Pak, saya lihat di RPS ini ada metode bentuk dan metode ketika KBM Pak. Itu ada ceramah ya lumayan lama sih Pak, 90 menit. Nah, untuk kedepannya apakah Bapak ini berkenan juga untuk menjelaskan materi Pak? Soalnya kalau saya metode belajar saya itu baca dulu sebelum kuliah, terus mendengarkan dari dosen gitu Pak. Jadi puzzle-puzzle yang saya pahami sebelum kuliah itu nanti terselesaikan dengan penjelasan dosen gitu Pak. Ya, oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat RPS, kuliah sifatnya ceramah, misalkan contoh ya, ceramah 60 menit gitu ya, ada yang ceramah 90 menit gitu kan. Kemudian diskusi 60 menit, kemudian tugas gitu kan, yang kayak gitu. Itu kan metodenya sebenarnya metode yang sifatnya itu gini, yang harus kita pahami bersama ya, bahwa repotnya kuliah online zaman sekarang itu sebenarnya cuma memindahkan kelas yang sebelumnya offline menjadi online.
Kalian ngerasain itu nggak? Jadi sebenarnya secara metodologi yang diterapkan kampus itu menyamakan kelas online dengan offline gitu. Dan itu yang menurut saya kurang pas gitu loh. Kenapa? Karena tadi kendalanya, misalkan Budi maunya kayak gitu. Nah, sekarang 28 orang yang lain itu kan belum tentu seperti itu kan? Dan saya berpendapat begini karena pengalaman saya beberapa semester. Jadi ketika saya ceramah, saya terapkan 90 menit, pas saya tanya, banyak yang kosong gitu. Banyak yang nggak paham. Kenapa? Ya karena mungkin ngantuk ya, dengerin orang ngomong 90 menit itu kan capek. Karena secara penelitian, dengerin orang ngomong itu maksimal antara 10 sampai 15 menit itu sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalau saya pribadi nanti sifatnya bukan ceramah, cuman kita diskusi. Ya, diskusinya adalah kalian harus punya dulu nih isi di kepala kalian itu misalkan 10% lah gitu. Jadi kalian nanti yang mau kalian tanyakan apa? Nah, dari situ semakin banyak yang bertanya, nanti saya akan bisa menakar tingkat kepemahaman satu kelas ini. Nah, jadi saya bisa menilai kira-kira target untuk pertemuan ini itu mana yang perlu saya buat dalam bentuk ceramah, kan nggak harus semua. Misal nih, definisi audit, definisi konten, kan nggak perlu saya bilang audit adalah, accounting adalah, kan nggak perlu begitu kan. Kalau kita pakai pendekatan yang kaku kan begitu, saya slide terus saya jelaskan, audit adalah, accounting adalah, 5 elemen ini kan, ya kalian bisa baca sendiri kan yang begitu, nggak perlu saya ceramahin gitu maksudnya. Tapi yang perlu kita diskusikan adalah, apa sih filosofis bedanya audit dengan accounting, kan begitu. Jadi sesuatu yang tidak ada di slide, tapi memudahkan kalian memahami materi, kalau saya begitu. Jadi ibarat kata begini nih, ibarat kata saya ini sedang mengajar kalian pencak silat gitu ya. Saya tidak akan ngajarin kalian jurus yang sulit-sulit dulu gitu. Tapi saya akan ajarin kalian bagaimana cara kuda-kuda yang benar dulu gitu. Audit itu apa, paradigma audit itu bagaimana, accounting itu apa, audit arahnya kemana. Jadi paradigma yang saya bentuk gitu. Nah, ketika nanti masuk ke detail-detailnya, nah disitulah peranan kalian yang sudah baca itu bertanya. Bagi yang belum baca, ya dia nanti akan bingung apa yang ditanyakan gitu. Karena kan orang itu biasanya sedikit baca, sedikit paham, banyak baca, semakin nggak paham, kan gitu kan. Makanya orang itu semakin pinter, semakin banyak baca, dia merasa semakin, dia itu nggak tahu apa-apa sebenarnya. Gitu. Dan dia semakin banyak bertanya gitu. Bertanya tentang apa yang dia tidak pahami gitu loh. Ya. Tapi kalau orang ditanya fan-fan aja diem itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia nggak paham kalau dia itu sebenarnya tidak paham. Ini yang paling bahaya. Yang kedua, dia tidak tahu kalau dia itu tidak tahu dan dia juga tidak tahu apa yang akan ditanyakan. Nah ini parah lagi nih gitu. Jadi dia nggak tahu nih. Beda kan orang ketika sudah baca slide tuh. Misalkan dari halaman buku yang banyak dirangkum menjadi 30-an slide kemarin. Dari itu baca tuh. Terus misalkan kalian membaca dari 30 kan nggak mungkin kan sekali baca terus langsung paham. Dan tidak mungkin juga dari 30 semuanya nggak paham kan nggak mungkin kan. Pasti ada yang paham ada yang nggak. Nah gitu loh. Nah misalkan Budi nih paham yang slide 3 misalkan. Terus Salwa pahamnya yang slide 7. Nah berarti kan ada gap tuh. Nah itu yang kita elaborasi dengan diskusi gitu. Itu. Jadi intinya kita sudah punya pakem mana-mana yang harus disampaikan. Begitu ya metodologinya. Seperti itu. Jadi ceramah tapi ceramahnya nggak kaku sifatnya ya. Bukan terus saya nerangin kalian dengerin nih. Nggak gitu modelnya ya. Ini kan ceramah sebenarnya diskusi begini. Berarti dua arah ya Pak. Berarti ya, awal kelas itu dikumpulin pertanyaan dulu, terus Bapak menakar, terus mana-mana yang perlu concern di materi yang penting gitu ya Pak? Iya, betul. Jadi harapan saya, yang butuh paham itu adalah kalian, bukan dosen. Kenapa? Karena yang ujian kalian nanti. Kalau saya kan ujiannya udah tahun 2002-2003, waktu D3 STAN. Yang mau ujian kan kalian. Jadi jangan sampai yang istilahnya yang ngebet itu dosennya yang jelasin gitu. Kalian yang harus menuntut ke dosen, Pak ini apa sih maksudnya Pak? Pak artinya apa sih ini gitu. Karena yang mau ujian kalian ya, gitu loh maksud saya. Jadi semangat diskusi itu yang kita kedepankan supaya bisa komunikasi dua arah gitu ya. Dan nggak ngantuk gitu. Daripada saya jelasin satu arah ngantuk, saya jamin itu kalian nanti. Gitu kira-kira. Ya baik, terima kasih Pak. Ya, ini Budi ini orang paling terkenal loh. Di zaman saya nggak tahu kalau zaman sekarang ya.
Pastikan dulu ada pelajaran ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Tapi sampai sekarang saya juga nggak tahu siapa nama Bapak Budi, siapa nama Ibu Budi, saya nggak tahu. Yang saya tahu cuman kakaknya Budi, yaitu Wati, gitu di bukunya disebutin. Adik Budi saya juga nggak tahu. Harus tanya ke Budi ini mungkin. Oke, mungkin ada yang lain masukan mungkin biar kita bisa ini elaborasi untuk teknik diskusi dan pembelajaran kita. Oke, ada yang pertanyaan? Kalau nggak ada, nanti kita langsung masuk ke materi. Oke ya, sekarang kita masuk ke materi nih. Nah, kalau kita lihat di slide ya, oke, slide-nya udah terlihat ya, yang slide PDF. Sudah, Pak. Nah, inilah sebenarnya aspek atau materi pembelajaran kita di pertemuan pertama ya. Perbedaan antara akuntansi, audit, dan ini kan kalau saya ngomong kan jadi nggak enak gitu. Kita langsung aja ke pokok permasalahannya. Gitu. Oke, sekarang kalian kan sudah belajar tentang accounting kan ya, accounting mulai dasar, intermediate, gitu kan, perusahaan dagang, perusahaan jasa dan seterusnya. Nah kita diskusi dulu nih, apa sih bedanya accounting dan audit gitu? Mungkin ada yang mau berpendapat? Izin Pak, berpendapat. Ya, silahkan. Kalau menurut saya itu akunting itu tujuannya menyediakan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan. Sedangkan kalau auditor itu memeriksa atau mengecek kembali apa yang sudah dilakukan oleh seorang akunting itu. Apakah sudah benar atau salah, nanti disesuaikan jika ada kesalahan. Oke, terima kasih Bintang. Nah, coba saya elaborasi ya pemahaman Bintang biar pemahamannya nggak ada yang terkilir atau kesleo ya. Tugas saya kan kayak tukang pijit aja sebenarnya, meluruskan sesuatu yang kurang pas dan mengkonfirmasi atas sesuatu yang sudah pas kan gitu ya. Nah, accounting. Nah, kalau kita sederhanakan, nanti saya tidak akan menjelaskan definisi accounting adalah nggak gitu ya. Kalian tinggal googling aja juga udah ketemu akuntansi adalah. Gitu. Saya coba menyederhanakan aja. Nah, saya panggilnya siapa nih? Bimantika, Bintang, Adi, Bintang Adi, Bintang, Pak. Oh Bintang. Oke, tapi bukan Bintang Emon kan? Bukan Pak. Oh bukan. Ya, oke, Bintang. Ini Bintang. Sekarang accounting nih. Accounting itu diawalinya dengan apa Bintang? Penjurnalan Pak. Penjurnalan. Sebelum jurnal ada apa Bintang? Kenapa ada jurnal? Ada peristiwa dari keuangan. Betul. Nah, berarti intinya accounting muncul itu karena ada suatu kebutuhan kan? Itu ada kejadian atau transaksi yang perlu untuk didokumentasikan. Itu enggak Bintang? Betul Pak. Nah, akhirnya disitulah muncul ilmu baru, yaitu ilmu akuntansi. Jadi kalau ditanya akuntansi itu untuk apa sih? Ya sebenarnya akuntansi itu bagaimana caranya supaya transaksi ini, kejadian, itu bisa terdokumentasi dan terlaporkan, kan begitu. Nah, zaman dulu itu kan ketika akuntansi kan belum ada standar akuntansi. Zaman dulu kan IAI belum ada ya. Zaman Belanda aja belum ada, apalagi zaman sebelum Belanda gitu kan. Standar belum ada, seterusnya belum ada. Pada saat itu orang mencatat ya sendiri-sendiri saja gitu ya. Tapi dengan perkembangan zaman, ternyata transaksi itu semakin berkembang gitu ya. Contoh di situ ada pemegang saham, kemudian ada direksi yang mengelola hartanya pemegang saham, kemudian nanti ada perusahaan itu pinjam uang ke kreditur ya, kreditur sehingga perlu tahu. Kemudian kalau masuk ke pasar bursa itu pelaku pasar juga harus tahu gitu ya. Kemudian regulator juga harus tahu. Nah, karena kepentingan yang banyak inilah akhirnya dalam mencatat itu perlu distandarkan gitu. Sehingga muncullah namanya standar pencatatan, yaitu akuntansi itu begitu. Ya, itulah akuntansi. Jadi ada transaksi, kemudian bagaimana cara melaporkan ini sebenarnya filosofisnya. Nah, kemudian muncullah sistem pencatatan tadi yang disebutkan Bintang, ada jurnal, dari jurnal kemudian diposting ke
buku besar, dari buku besar kemudian nanti ada T account dan seterusnya sampai trial balance dan seterusnya sampai jadilah laporan keuangan, kan begitu ya. Jadi accounting itu output utamanya adalah laporan keuangan, gitu kan. Nah, profesi itu dilakukan oleh siapa tuh, Bintang? Menyusun laporan keuangan atau aktivitas akuntansi itu siapa yang melakukan? Profesinya. Akuntan. Betul. Oleh akuntan. Nah, oke, lainnya. Sebenarnya akuntan tadi, bentar ya, internet saya kurang stabil, saya matiin dulu video. Nah, akuntan tadi ketika menyusun laporan keuangan, itu ditujukan untuk dia sendiri atau pihak lain? Pengguna laporan. Nah, oke, ada pengguna laporan nih yang membutuhkan jasa si akuntan tadi. Siapa aja kira-kira itu? Panggilannya siapa? Aklis, apa Mukorobin, apa Robin? Aklis, Pak. Aklis, Pak. Aklis, oke, Aklis. Nah, pengguna laporan keuangan itu siapa aja, Aklis? Bisa pihak internal, bisa pihak eksternal. Kalau pihak eksternal itu biasanya investor itu, Pak. Kreditor itu. Nah, terus siapa lagi? Ada kreditur, ada investor. Siapa ya? Nah, sekarang saya tanya dulu ya, investor sama pemegang saham sama nggak? Kan kalau investasi nggak harus ke saham ya, maksudnya nggak harus bentuknya saham juga, Pak. Nah, sekarang bedanya saham dengan investasi apa? Ada investor, ada shareholder. Bedanya apa tuh? Kalau shareholder kan dia kan orang yang pihak yang investasi ke dalam suatu perusahaan itu, Pak. Namanya shareholder. Jadi ada shareholder itu ada namanya investor, ada yang namanya yang apa ya? Investasi kan dalam bentuk utang juga gitu, Pak. Nggak melulu tentang saham. Iya, oke. Nah, sekarang si perusahaan tadi ya, perusahaan itu sebenarnya punyanya siapa sih? Yang punya perusahaan itu siapa? Direktur atau siapa? CEO. Ya. CEO itu apa kepanjangannya? Oh. Aduh. Ya kan mata kuliah kita AKSK kan, audit keuangan sektor komersial. Nah, kita harus tahu dulu nih, perusahaan itu yang punya siapa? Karena kan transaksi perusahaan nanti yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, yang punya perusahaan itu siapa sih? Mungkin ada yang mau bantu. Gimana? Pemegang saham kan juga iya, Pak. Pemegang saham juga iya. Saya juga bisa memiliki kepemilikan perusahaan tersebut, ya, Pak. Berapa persen gitu. Oke, pemegang saham juga memiliki. Berarti ada pihak lain dong yang memiliki. Iya, ada. Nah, siapa? Ya pihak internalnya gitu, Pak, yang kan suatu Siapa perusahaan internal itu sebutin awalnya dong. itu direktur bisa. Direktur itu berarti pemilik perusahaan. Kalau pacar itu pemilik bukan, Mukorobin? Aklis. Gimana, Pak? Misalkan Aklis punya pacar. Aklis itu memiliki nggak terhadap si cewek Aklis tadi? Pemilik bukan? Iya dong. Lah orang tuanya? Oh, maksudnya iya sih. Oh ya, nggak pemilik tetap gitu. Nggak pemilik tetap. Yang cewek rela digituin. Berarti kayak barang dong temporer gitu maksudnya. Ayo misalkan sekarang objeknya cewek nih, pacaran. Siapa sih pemilik si cewek ini? Orang tuanya. Orang tuanya. Nah sekarang kenapa pacarnya kok jealous ketika yang cewek punya pacar lain? Ya salah ceweknya, Pak. Nah, iya kan kita kan bicara kepemilikan nih, ya kan? Siapa yang punya perusahaan itu siapa sih gitu? Sama aja ketika cewek, siapa sih yang punya cewek itu? Gitu. Owner. Berarti pemilik usaha itu owner ya? Nah, ya owner itu kan bahasa Inggrisnya. Siapa ya? Nah, ini yang saya bilang, inilah kuda-kudanya accounting tuh kayak gini gitu loh. Makanya ketika yang sini enggak, dan ini kalian cari di buku manapun, kalian tidak akan menemukan kata-kata yang saya sampaikan terus terang. Enggak ada yang menganalogikan accounting dengan pajak.
Sekarang menikah. Ketika sudah menikah, Deg-degan cuy. oke, maaf tadi saya terlempar karena internet. Apakah jaringan internet lagi kurang bagus di tempat saya? Apakah suara sudah ini kembali bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke ya. Oke, sekarang saya sederhanakan begini ya, karena waktu kita terbatas. Whiteboard-nya apakah sudah terlihat? Ya. Sudah, Pak. Kalau kita berbicara perusahaan, sebenarnya pemilik utamanya itu adalah shareholder, gitu kan? Kan gitu ya. Nah, shareholder ini atau pemegang saham dalam prakteknya dia bisa menjalankan usahanya sendiri, tapi bisa juga tidak, gitu. Ya, kalau perusahaan-perusahaan kecil mungkin kalau kayak kita misalkan punya toko kelontong, ya kita yang punya, kita juga yang mengoperasikan, kita juga yang mengawasi, kan begitu. Tapi kalau di perusahaan modern itu kan si pemegang saham tidak langsung mengurusi kan, makanya ada yang namanya tadi kalau pakai istilahnya yang tadi sebelum terputus itu adalah internal. Internal itu siapa sih? Yaitu direksi, gitu kan. Makanya ada direktur gitu loh. Nah, direktur ini bertugas untuk mengelola perusahaan. Siapa yang nunjuk direktur? Ya si pemegang saham, gitu loh. Tapi apakah si pemegang saham ini terus percaya langsung ke direktur? Tidak. Pemegang saham masih punya satu tangan lagi, yaitu yang namanya komisaris, gitu loh. Komisaris tugasnya apa? Komisaris ini ngawasin si direksi ini, kerjaannya beres nggak, gitu loh. Nah, accounting itu yang menyusun adalah si direksi ini, gitu loh. Ya, divisi accounting itu di sini posisinya, gitu. Jadi misalkan pemegang saham dia naruh saham di perusahaan itu 100 miliar, ya yang mengelola day-to-day-nya kan si direksi. Untuk belanja ini, belanja itu, habis itu dicatat oleh accounting. Jadilah laporan keuangan. Nah, si laporan keuangan ini, kalau ini konteksnya perusahaannya masih tertutup, apakah langsung bisa langsung bisa dipercaya oleh si pemegang saham? Oke, sampai sini mungkin ada yang mau berpendapat, silakan. Ya, clear kan bahwa di situ pemiliknya itu pemegang saham menunjuk direksi untuk mengelola keuangannya, komisaris untuk mengawasi. Nah, kemudian accounting posisinya di bawah direksi nih. Accounting yang mencatat tuh uang keluar berapa dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ketika membuat laporan keuangan, ya accounting kan berhenti di situ tuh, waktunya laporan keuangan. Disampaikan kepada pemegang saham. Ini loh Pak, gitu. Kalau saya direksi ya, misalkan saya direktur utama. Ini Pak hasil pengusahaan kita selama setahun. Kita untung sekian miliar, kita rugi sekian miliar. Saldo kas kita sekian. Nah, si pemegang saham tadi bisa nggak langsung percaya kepada laporan keuangan yang disusun oleh direksi tadi? Ya, bisa, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, yang jawab tidak tadi siapa? Tio, Pak. Tio, Budi Tio ya. Oke. Ya, Budi, Pak. Tio, sekarang kenapa kok nggak Budi? Kenapa Budi nggak bilang nggak bisa dipercaya dong? Kenapa masalahnya? Kan yang nunjuk direksi juga si pemegang saham. Karena ini Pak, mungkin kayak biaya keagenan gitu loh Pak. Misalkan kan emang kerjanya perusahaan emang lagi loyo-loyo gitu ya Pak. Tapi kita kan sebagai direksi ini nggak pengen mati loh Pak. Jadi ya mau nggak mau kita harus melakukan window dressing biar tetap dipercaya. Tapi kita tetap digaji gitu sama pemilik saham, tetap kerja di PT ini. Menurut saya seperti itu Pak. Oke, jadi menurut Budi kan kalau disederhanakan ada moral hazard gitu kan. Ada
ada kepentingan direksi untuk tampil bagus supaya dapat bonus gitu kan, dan seterusnya kan begitu ya, sehingga dia dipertahankan. Itulah kan saya dibohongin nih gitu kan. Atau misalkan nih laporan keuangan di situ ada laporan pajaknya, kemudian laporan pajak disampaikan ke DJP. Apakah DJP langsung bisa yakin keuntungan perusahaan seperti yang dilaporkan oleh si bagian accounting-nya tadi, gitu kan? Atau misalkan kreditur, itu perbankan, benar nggak segitu saldo kasnya misalkan. Atau misalkan juga pasar bursa, kalau perusahaan itu sudah melantai di bursa, para calon investor yang bertransaksi di pasar bursa, ketika membaca laporan keuangan ya pasti pikirannya kan pasti dibagus-bagusin nih, gitu kan? Ya enggak, karena moral hazardnya kan pengen terlihat bagus, kan begitu. Nah, ya sama aja, sama seperti ketika tadi yang saya sampaikan masalah orang pacaran gitu kan. Orang pacaran itu ketika sedang berpacaran itu pengennya di antara dua sejoli itu selalu tampil kelihatan oke apa enggak sih? Iya, Pak. Oke, Pak. Yang baik-baik aja. Iya, Pak. Pak. Harus Ya, oke. betul kan? Nah, berarti ketika kalian mencari jodoh dengan pendekatan pacaran, itu perlu pihak ketiga yang independen untuk menilai itu. Gitu. Kalau yang menilai kalian sendiri, kalian sudah conflict of interest gitu loh. Ya, kalian sudah terkaburkan dengan ditraktir martabak manis, ditraktir McD, ditraktir KFC. Jadi itu kan sebenarnya gratifikasi dalam jangka panjang sehingga mengkaburkan penilaian objektif kalian gitu. Itulah sehingga orang pacaran itu akhirnya menjadi nggak logis gitu kan dalam mengambil keputusan. Misal sering berantem, sering ini, tapi kok ya dipaksain menikah, akhirnya nggak bertahan lama cerai, kan gitu. Banyak kejadian begitu kan. Kenapa? Karena antara perasaan dan logika itu sudah override si perasaan tadi. Gitu. Nah, sedangkan auditor itu pakainya logika, gitu, logika berpikir, gitu loh ya. Nah, makanya kalau hati-hati ketika seseorang pengen mencari jodoh dengan bermekanisme pacaran, metodologinya dengan metodologi pacaran. Nah, itu khawatirnya itu sudah di apa istilahnya di window dressing lah, sudah dipoles biar terlihat bagus gitu. Nah, makanya orang pacaran itu mau kentut di depan pacarnya aja kan pasti nggak berani kan, terlihat imut, terlihat ini dewasa gitu kan. Tapi coba kalau udah nikah udah lain lagi semuanya, lain cerita gitu ya. Makanya kalau kalian memang sudah terlanjur pacaran dan mau menentukan calon pasangan hidup, lakukanlah surveillance audit gitu lah ya. Jadi untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya tadi. Nah, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari penerapannya. Nah, balik lagi ke laporan keuangan tadi. Sehingga karena kepentingan para stakeholder laporan keuangan ini yang banyak, mulai pemegang saham, kreditur, pemerintah, kemudian calon investor, pasar bursa, kemudian regulator, dan yang lain-lainnya, butuh satu jasa yang independen nih untuk menilai. Benar nggak laporan keuangan ini sudah oke ataukah belum? Gitu loh. Nah, itulah muncul jasa audit. Gitu ya. Jadi fungsi audit itu apa sih? Untuk memberikan keyakinan yang memadai gitu. Jadi auditor itu harus bisa meyakinkan gitu. Kalau kalian peragu nggak cocok jadi auditor. Auditor itu harus argumentatif, bisa meyakinkan gitu. Mirip-mirip kayak marketing lah. Meyakinkan bahwa laporan keuangan ini sudah oke nih. Makanya muncul opini gitu kan. Makanya kan muncul sering pertanyaan, itu kan cuma opini, kok dipercaya? Opini itu kan pendapat gitu kan. Secara logika pendapat kok didengar gitu kan, pendapat kok mengikat. Nah, kenapa? Karena opini didasarkan pada logika dan metodologi audit yang sesuai dengan standar. Gitu. Itulah audit. Nah, terus audit itu kalau disederhanakan apa? Ya kalau kalian baca di slide panjang lah itu, apalagi kalian baca di standar definisinya ya begitulah berbaris-baris. Kalau saya sederhanakan, audit itu cukup menggunakan 4 frase gitu ya, bahwa audit itu membandingkan antara kondisi dengan kriteria. Ya, apapun jenis auditnya, ada kondisi, ada kriteria. Ya, kalau misalkan jenis auditnya laporan keuangan misalkan. Kondisinya apa sih? Kondisi yang mau diberikan opini itu apa? Masih laporan susah. keuangannya, Pak. Oke, laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu kondisinya. Kemudian kriterianya apa? Standar-standarnya, Pak. Standar apa tuh? Akuntansinya, Pak. Oke, apakah laporan keuangan sudah sesuai belum sih dengan standar akuntansi? Kan itu tugasnya auditor. Memastikan, misalkan nih, contoh kas. Kas itu standarnya disajikan sesuai nilai nominal. Nah, benar nggak
ketika di laporan keuangan ada nilai kas 1 miliar, uangnya benar nggak ada 1 miliar, gitu loh maksudnya. Fungsi auditor gitu, istilahnya make sure, memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah wajar disajikan. Ini yang mau saya garis bawahi dari pendapat kawan kita tadi, Bintang, bukan menilai kebenaran ya. Jadi auditor itu menilai wajar atau nggak wajar. Gitu. Maka opininya kan ada wajar dengan pengecualian, wajar tanpa pengecualian, ya tidak wajar, dan seterusnya. Wajar bukan benar atau tidak benar. Ya, kasihan untuk menetapkan sesuatu benar atau yaitu hakim. Makanya hakim itu keputusannya benar atau salah. Bahkan berhak memberikan punishment. Kalau auditor itu tidak punya kewenangan untuk menyatakan sesuatu itu benar atau salah, tapi wajar atau tidak wajar, terutama laporan keuangan ya, seperti itu. Nah itulah, jadi audit itu membandingkan kondisi dengan kriteria. Kondisi adalah sesuatu, kalau kalian baca di slide, hal pokok yang diaudit apa, gitu kan? Kalau tadi objeknya atau kondisinya laporan keuangan, hal pokoknya macam-macam tuh, bisa piutang, bisa persediaan, bisa kas, aset tetap gitu. Nah, itu yang akan dibandingkan dengan kriteria atau peraturan ya, atau standar akuntansi keuangan. Nah, itulah perbedaan mendasar antara audit dengan accounting itu ya. Nah, perbedaan lainnya adalah accounting itu tadi saya sampaikan itu berawal dari transaksi dulu, dicatat di jurnal, seterusnya menjadi laporan keuangan. Jadi seorang akuntan itu berjalannya selalu maju ke depan. Tapi dia tidak bisa melupakan masa lalu gitu kan. Karena historical kan. Makanya transaksi itu kan selalu historical. Nah, kalau auditor kebalikannya, auditor itu berangkatnya dari laporan keuangan dulu, baru di trace back ke belakang. Gitu ya. Jadi kalau accounting itu dari A ke Z, kalau auditor itu dari Z ke A ke Z gitu modelnya. Ya. Seperti itu. Hati-hati kalau kalian nanti punya pasangan akuntan, karena akuntan itu paling susah move on. Dia selalu bertanya tentang masa lalu gitu kan. Tapi kalau auditor melihat masa lalu untuk predictive value ke depan gitu, harusnya bagaimana gitu loh. Ya, jadi auditor itu selangkah lebih maju. Nah, itulah perbedaan akuntansi dan audit. Oke, untuk basicnya ini ada yang belum paham nggak? Karena nanti pas masuk ke materi sampai ke praktik, kalian akan menemukan mata kuliah yang sama persis dengan ini. Ya, oke ya, saya ini matiin video dulu deh karena sinyalnya lagi jelek. Oke ya, kira-kira itu perbedaan audit dan accounting. Nah, itu baru satu pokok bahasan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin, Pak. Ya, silakan Aklis. Saya mau bertanya terkait auditor gitu, Pak. Nah, kan auditor itu bisa menghasilkan opini. Nah, apakah kalau di perkuliahan di APK kemarin tuh auditor itu bukan dewa gitu, Pak. Maksudnya nggak opini dari auditor itu sepenuhnya benar, masih bisa dibantahkan. Itu kan kita juga manusia, pasti ada salah gitu. Nah, apakah opini itu bisa dirubah gitu, Pak? Misalnya udah menghasilkan opini tanpa wajar pengecualian, ternyata masih pas diteliti lagi itu ada yang nggak sesuai gitu, Pak. Mungkin ada bukti audit yang belum diperoleh gitu. Nah, apakah opini itu masih bisa dirubah gitu atau gimana gitu, Pak? Mekanismenya gitu. Terima kasih. Oke, secara prinsip seharusnya itu nggak terjadi ya. Defaultnya opini sekali dikeluarkan itu seharusnya tidak ada revisi gitu ya. Tapi dalam beberapa case, ketika setelah terjadi opini diterbitkan, ternyata ada informasi lain yang pada saat itu belum diketahui oleh si auditor.
gitu ya. Kemudian ternyata itu berdampak ke opini. Nah, kalau seperti itu ada mekanisme yang namanya restate, yang merestate lagi opini yang sudah diterbitkan, gitu ya. Tapi itu murni karena ada suatu kejadian yang memang pada saat audit hal itu belum diketahui, ada peristiwa baru, gitu ya. Hanya sebatas itu saja. Itu kalau di sektor komersil. Kalau di sektor pemerintahan malah tidak dikenal restate. Alias seorang auditor itu aib, ya, aib bagi seorang auditor itu adalah ketika dia salah dalam memberikan opini. Ya, itu aib besar karena profesionalitas seorang auditor dihitung atau dinilai dari ketepatan dia dalam memberikan opini. Itu. Nah, seseorang bisa tepat memberikan opini itu ketika dia memahami metodologi dan dasar-dasar pemberian opini. Gitu ya. Misalkan sekarang kita pakai analogi yang sederhana ya. Misalkan saya tanya ke Aklis nih. Misalkan saya tanya pendapat Aklis. Aklis, menurutmu gitu ya, menurut Aklis, apakah Iya, Pak. Mahayu Dwi ini cantik? Nggak usah dibawa ke perasaan, ini contoh untuk memudahkan. Jadi pada dasarnya semua cewek itu cantik, Pak. Nggak ada yang jelek. Semua itu punya standar kecantikannya sendiri-sendiri. Iya, Itu, Pak. betul. Nah, makanya itu kan standar secara umum. Sekarang kita bawa ke kasus, ibaratnya Aklis sedang mengaudit suatu perusahaan, dan perusahaan itu adalah Mahayu Dwi. Gitu kan? Nah, mungkin harus berpendapat nih Aklis, cantik apa enggak? Ibaratnya opininya wajar apa enggak? Gitu loh. Nah, menurut Aklis gimana? Aklis kayaknya masih bimbang nih. Sekarang saya tanya ke yang lain, auditor yang lain. Saya tanya ke Dandi Pandu Pratama. Gimana? Objeknya sama nih, kita roasting dulu Mahayu Dwi ya. Iya, Pak. Ya, gimana kalau menurut Dandi Pandu? Menurut analisa saya cantik, Pak. Oke, terima kasih udah jujur ya. Sama-sama, Oke, Pak. sekarang saya tanya satu lagi, Miftahul Falah. Gimana menurut Miftahul Falah? Cantik, Pak, dari segi wajah dan halo, Iya Mas. Masih nyimak, gimana? iya Pak, cantik Pak, dari luar dan dalam. Wow. Nah, ini bahaya nih. Kalau luar saya masih percaya, tapi kalau dalam kan belum melakukan itu. Jadi kalau opininya seperti ini, saya sebagai pengguna opini, saya nggak yakin gitu. Kenapa? Saya ragu dengan metodologinya si Miftah gitu kan. Nah, gitu ya kira-kira. Nah, sekarang saya mau tanya lagi nih ke cowok yang lain. Menurut Rafiq, standar seseorang perempuan dikatakan cantik itu apa, Rafiq? Menurut saya, Pak. Kalau menurut saya, ibaratnya kalau itu ya, Pak. Ibaratnya kita balikin lagi ke kayak tadi mengeluarkan opini kan kita mesti ada kayak kriteria-kriterianya gitu, Pak. Kita kita beropini wajar atau kita beropini tidak beropini gitu kan ada dasarnya. Nah, begitu juga kalau saya menilai cantik atau tidaknya. Nah, itu saya kayaknya masih belum cukup kualifikasinya belum cukup, Pak, kalau menentukan mekanismenya, Pak. Jadi belum punya sertifikasi ya. Nah, ya. Jadi saya cuma bisa mencari dulu ini. Mungkin ada yang sebelum saya mungkin yang sudah punya istri atau yang sudah punya pacar. Nyari jurisprudensi itu maksudnya. sudah punya dasar-dasar buat menilai. Nah, saya belajarnya dari situ. Jadi saya bakal nyari saya bakal nyari penilaian orang dulu sebagai dasar penilaian saya. Kriteria-kriterianya itu bagaimana? Cantik itu yang seperti apa begitu, Pak? Ya, kalau saya sendiri belum bisa. Belum ya. Ya. Oke, sekarang saya mau nyari yang sudah punya nih. Coba Hilbreri Bukit, sudah punya belum kriteria cantik itu seperti apa? Aduh, menurut saya cantik itu cukup berbuat baik aja, Pak. Oh gitu ya. Oke, tapi berarti ada satu kriteria ya, berbuat baik. Nah sekarang saya tanya kebalikannya, yang perempuan nih, yang tadi kita roasting kita tanya dulu deh, biar adil juga kan. Kepada Mahayu Dwi, kalau menurut Mahayu Dwi, laki-laki atau cowok yang dewasa itu seperti apa sih kriterianya? Menurut saya yang bisa bertanggung jawab sih, Pak. Bertanggung jawab. Jadi bukan hanya jawab ya, tapi nanggung juga gitu ya.
Ya. Jadi alias bukan janji-janji doang, harus langkah nyata gitu loh maksudnya. Kalau Ya. bahasa cewek kan gitu. Oke, bertanggung jawab. Terus ada lagi nggak kriterianya? Yang penting pasti-pasti sih, Pak. Oh, pasti. Bertanggung jawab pasti. Oke, 2 ya. Sekarang saya tanya lagi ke Disa Indi Arvinti, nomor absen 7. Coba kriterianya gimana? Menurut saya setia. Ya, setiap tikungan ada. Oke, terus apa lagi? Perhatian, nggak kasar. Ya, ada 3 ya berarti ya. Oke, berarti kita udah nemu ada 5 kriteria. Ini menunjukkan bahwa cowok tuh kadang-kadang dia suka sesuatu tapi dia nggak bisa mendefinisikan. Tapi kalau cewek, ketika suka sesuatu dia bisa mendefinisikan sebenarnya, gitu ya. Nah, kenapa tadi saya tanya begitu? Saya ingin menekankan itulah kriteria, gitu ya. Nah, kalau dalam kita bawa ke ilmu audit atau ilmu accounting, kalau tadi kan kriterianya bisa beda-beda ya. Tadi baru saya tanya ke 2 orang, bisa misalkan saya panggilannya Indi ya, Indi dan Dwi itu udah beda gitu loh. Yang satunya punya 2 kriteria, yang satunya punya 3. Kemudian begitu juga nih saya tanya kriteria yang cantik nih, menurut Rofik masih bingung. Kemudian saya tanya ke saya panggilnya agak susah nih, Hilbreri, panggilannya apa nih? Berry, Pak. Berry ya, oke. Menurut Berry tadi ada 1 kriteria. Kemudian tadi menurut Aklis masih ngambang juga, gitu ya. Sehingga inilah kriteria ketika menggunakan pendekatan masing-masing orang bisa macam-macam, gitu ya. Ini baru nanya ke anaknya, belum nanya ke orang tuanya Dwi, belum nanya ke ibu, nanya ke bapaknya, nanya ke bapaknya Desa, itu bisa beda-beda gitu. Ya itulah kriteria ketika tidak distandarkan, maka akan menjadi masalah gitu. Nah, itulah kenapa di dalam audit itu ada namanya standar audit. Gitu loh ya. Kalau di kita ada namanya standar pernyataan akuntan publik SPAP gitu. Bagaimana cara mengaudit, bagaimana cara memberikan opini. Nah, sehingga ketika seorang auditor tadi melakukan audit sudah mengikuti standar atau pakemnya, pertanyaan tadi yang restate tadi siapa ya yang bertanya tentang restate opini tadi? Aklis ya? Atau siapa tadi? Yang barusan ini, Pak. Enggak, yang bertanya apakah opini itu bisa dirubah apa enggak? Oh ya, saya. Oke, ya. Dari situlah seharusnya ketika pakem-pakem standar itu diikuti, maka tidak akan ada istilahnya restate. Ya ibarat kata begini nih, kalau seorang laki-laki ini sebelum dia memilih memberikan opini tentang pasangannya, dia sudah tahu standarnya. Maka setelah menikah tidak akan muncul omongan, wah saya nyesel, ternyata cantik itu nggak kayak gini ya. Nah itu kalau didengarkan bagi yang pasangannya menyakitkan gitu. Salah pilih kan. Gitu. Begitu juga bagi yang perempuan. Gitu. Itu kan opini sebenarnya kan. Opini seorang suami ke istri, opini istri ke suami, sama seperti laporan keuangan. Ketika auditor sudah memberikan opini perusahaan A, WTP, tak gitu kan, sudah kemana-mana tuh dipublis macam-macam, ternyata di restate, bukan WTP tapi WDP, ya sakitlah si perusahaan itu, ya. Lebih sakit lagi adalah orang pihak-pihak yang menggunakan informasi laporan keuangan tadi, misalkan nih kreditur sudah memberikan pinjaman sekian miliar, sama seperti orang tuanya si cewek tadi tahu anaknya nangis, ternyata suaminya salah pilih dan seterusnya. Investasi seorang tua kan udah besar. Dari kecil sampai umur 25 tahun, berapa miliar itu kalau dihitung. Terus hanya dikalahkan dengan opini suaminya gitu ya, atau begitu juga sebaliknya. Nah, inilah opini profesional gitu lah ya. Jadi seorang auditor, makanya tadi saya sampaikan, idealnya dia tidak akan salah memberikan opini. Begitu. Kalau dia salah memberikan opini, berarti dia nggak profesional menjadi auditor. Sama seperti laki-laki dan perempuan ketika memilih pasangan, gitu loh. Ketika dia merasa, wah ternyata saya salah nih, kan ada yang kayak gitu, wah ternyata saya salah nih. Nah itu sudah salah beropini dia. Kenapa dia salah? Karena metodologinya dari awal nggak jelas dia. Seperti apa yang dia inginkan, gitu loh. Ya. Jadi hati-hati dalam memberikan opini dan memilih sesuatu, karena itu nanti kalau kita nggak firm dengan metodologi kita di kemudian hari akan bisa merestate gitu ya. Ya meskipun bisa sih, kalau dalam suami istri itu kan ada istilahnya cerai ya. Cerai itu kan restate sebenarnya. Mendeklar ulang gitu kan. Makanya kan kalau di Islam ada talak itu halal tapi dibenci gitu kan. Sama seperti restate. Restate itu boleh tapi dibenci gitu loh. Nggak seharusnya gitu. Tapi kalau ditanyakan boleh nggak restate? Boleh. Tapi Pak jadi benci gitu. Ya sama seperti orang mentalak itu kan merestate sebenarnya. Itu Aklis ini ya analogi sederhananya. Nah, kemudian tadi
kita bahas audit ya. Nah, audit ini sebenarnya merupakan bagian dari jasa atestasi, gitu ya. Jasa atestasi. Nah, jasa atestasi ini apa sih? Kalau kita sederhanakan, jasa atestasi itu, nah kalau kalian buka KBBI, atestasi itu juga nggak ada terjemahannya, sama seperti fraud. Fraud is fraud dalam bahasa Indonesia. Atestasi ya atestasi, gitu kan. Saya coba jelaskan filosofi sederhananya lah. Atestasi itu adalah jasa yang diberikan oleh pihak profesional, dalam hal ini kantor akuntan publik ya, untuk memberikan tambahan keyakinan gitu ya kepada para pihak yang membutuhkan. Misal, contoh laporan keuangan. Tadi kan laporan keuangan itu kan sudah disusun oleh akuntan. Akuntan itu profesinya sudah ada aturan main, ada asosiasinya IAI. Masa nggak cukup sih kan gitu? Kenapa harus butuh auditor? Yang dia profesinya auditor, ikatannya juga IAPI, Ikatan Akuntan Publik, sampai ke atasnya pun juga berbeda gitu ya. Kenapa? Karena fungsi si auditor tadi, akuntan publik tadi adalah memberikan nilai tambah berupa keyakinan gitu. Jadi bukan berarti si akuntan ini nggak butuh, tapi output dari si akuntan ini perlu dapat semacam kayak apa ya, bukan garansi juga, tapi ditambahlah keyakinannya kepada si pengambil keputusan bahwa laporan keuangan ini udah oke kok gitu loh. Maksudnya itulah jasa atestasi. Ya sama aja kayak gini, misalkan kalau ada cewek nih lagi menerima pinangan cowok misalkan ya, kemudian si cewek ini melihatnya ini ya, misalkan ketika ditanya si cowok dari keluarga baik-baik, bertanggung jawab tadi ya, pakai kriterianya Dwi sama Indi tadi ya, bertanggung jawab, kemudian setia, kemudian nggak kasar, semuanya udah masuk kriteria. Tapi untuk memutuskan iya apa enggak, masih bingung Dwi atau Indi ini gitu loh. Datanglah pamannya, datanglah sepupunya, datanglah atau ke konseling pernikahan dan seterusnya. Kenapa saya masih ragu? Akhirnya disitulah dikasih penjelasan-penjelasan. Nah, penjelasan-penjelasan inilah jasa atestasi untuk menambah kualitas atas informasi awal tadi. Nah, itulah jasa atestasi. Nah, audit itu tujuannya adalah memberikan keyakinan yang memadai, sifatnya positif atas laporan keuangan, gitu ya. Kemudian ada lagi jasa atestasi satu lagi yang namanya review. Review itu lingkupnya lebih kecil, kemudian sifatnya itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan keyakinannya negatif. Maksudnya gini, makanya contoh laporan review juga sudah saya share kan di grup WA, nanti silahkan dibaca. Opini juga sudah dengan berbagai macamnya gitu kan. Nah, kalau opini itu di paragraf opini jelas bahwa berdasarkan prosedur audit bla 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 gitu kan, kami misalkan auditor gitu ya, memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan. Jadi kalimatnya positif, gitu loh. Jadi kalau misalkan saya melakukan audit, saya tuh memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan ini sudah sesuai standar akuntansi keuangan. Gitu. Jadi positif, meyakinkannya. Tapi kalau review, misalkan saya review terkait masalah pengelolaan piutang, gitu ya, piutang. Kesimpulan saya cenderungnya bisa negatif gitu, bahwa sesuai hasil review kami tidak menemukan bahwa terdapat piutang yang tidak dicatat, gitu ya. Jadi kalau review kalimatnya negatif nih, kami tidak menemukan bahwa tidak terdapat piutang yang belum dicatat, gitu. Tapi kalau ditanya apakah seluruh piutang sudah dicatat, bisa ya bisa enggak, gitu. Tapi kami tidak menemukan loh ada piutang yang belum dicatat, gitu. Tapi kalau audit akan bilang bahwa kami meyakini bahwa seluruh piutang sudah disajikan dengan wajar. Nah, gitu ya. Itu contoh jasa atestasi, audit, dan review. Perbedaannya di situ. Jadi objeknya lebih sempit, prosedurnya audit itu lebih luas, keyakinannya positif. Kalau review kebalikannya, lingkupnya lebih sempit, prosedur terbatas, kesimpulannya negatif. Gitu ya. Nah, kemudian jasa atestasi yang lain itu banyak ya, kayak grid open prosedur dan seterusnya, seperti itu. Nah, itu tadi ya, itu perbedaan akuntansi, audit, kemudian jasa assurance, kemudian sebelum kita masuk ke yang materi utama kita, yaitu audit atas laporan keuangan. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait audit, accounting, jasa atestasi, review, dan juga mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan Budi. Jasa asuransi itu jasa apa ya, Pak?
apakah jasa asuransi atau jasa yang gimana? Soalnya saya baca yang bahasa Inggris, saya nangkapnya kan assurance service, saya kira jasa asuransi, Pak. Tapi di mata kuliah ini itu maknanya itu apa, Pak? Seperti itu. Ya, jasa assurance itu sebenarnya kalau disederhanakan mirip-mirip jasa atestasi lah. Assurance itu kan memberikan keyakinan, gitu ya. Kalau asuransi itu sebenarnya menggaranti, menjamin. Jadi assurance yang dimaksud di dalam audit berbeda dengan asuransi yang kita kenal selama ini, gitu ya. Kalau asuransi itu kan memberikan keyakinan apabila ada resiko terjadi, saya nanggung. Itu asuransi, gitu ya. Nah, sebenarnya assurance itu mirip itu, tapi kalau jasa assurance yang dimaksud di dalam akuntan publik itu ya jasa atestasi itulah jasa assurance sebenarnya. Jasa memberikan keyakinan, menambah keyakinan atas informasi yang ada, gitu ya. Kalau di slide itu ada informasi hal pokok atau hal pokok. Nah, hal pokok ini macam-macam ya. Bisa kalau audit laporan keuangan berarti hal pokoknya ya laporan keuangan itu sendiri. Tapi kalau review itu misalkan review atas sistem informasi keuangan. Nah, berarti hal pokoknya adalah sistem informasi keuangan, gitu ya. Atau misalkan sistem informasi penggajian, review, ya berarti hal pokoknya sistem informasi penggajian itu sendiri. Begitu kira-kira, Budi. Baik, Pak. Siapa? Terima kasih Pak nangkap, Pak. Jadi berarti sama-sama menjamin gitu ya, Pak, terhadap bukan menjamin ya. Ya. Beda. Kalau menjamin itu beda. Oh, beda ya, Pak. Karena auditor atau akuntan publik itu tidak bisa menjamin, tapi sebatas memberikan keyakinan yang memadai. Kalau menjamin itu asuransi. Kalau asuransi misalkan nih, Budi punya mobil, bayar premi, kalau kecelakaan nanti digantikan gitu, itu menjamin namanya. Jadi kalau selama itu kecelakaan, memenuhi definisi kecelakaan, ya harus diganti gitu. Tapi kalau auditor memberikan keyakinan bahwa sudah wajar, karena nanti ada namanya standar error dan materialitas. Jadi ada range kesalahan auditor yang masih bisa ditolerir. Misalkan begini ya, auditor menetapkan batas materialitasnya 500 juta, gitu ya. Jadi suatu salah catat dianggap bermasalah secara laporan keuangan ketika nilainya 500 juta, gitu kan? Ternyata terbitlah opini BTP. Ternyata di kemudian hari ditemukan ada salah catat, tapi salah catatnya itu 50 juta, gitu ya, dan tidak diketahui oleh si auditor. Maka itu masih bisa dimaklumi. Auditor tidak disalahkan. Kenapa? Karena masih jauh di bawah materialitas. Karena auditor tadi kan materialitasnya 500 juta. Kesalahan ada, misalkan ada fraud 50 juta, ini masih jauh di bawah materialitas gitu loh maksudnya. Ya, kalau itu kan, kalau misalkan auditor menjamin, berarti 50 juta ini juga termasuk kan gitu ya. Seperti itu. Sama seperti asuransi nih. Misalkan asuransi itu mobil itu gores gitu kan. Kalau itu di cover all risk, maka itu juga harus di cover, diganti gitu kan. Kalau auditor tidak menjamin, tapi memberikan keyakinan yang memadai. Keyakinannya itu memadai gitu loh, gitu ya, bahwa bebas dari salah satu material. Nah, materialitas itu ada batasan angkanya, gitu ya. Karena audit itu dilakukannya pakai metode sampel, tidak seluruhnya dilihat. Beda dengan asuransi. Kalau asuransi seluruh aspek dilihat. Seperti itu kira-kira. Jadi beda antara menjamin, memberikan jaminan dengan memberikan keyakinan, gitu ya. Seperti itu kira-kira. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, penjelasannya. Silakan kalau ada yang lain. Sambil saya lihat di pertanyaan yang di grup ya. Ini ada beberapa pertanyaan, saya lihat dulu. Iya, standar-standar, kenapa masih terdapat bias? Apakah standar berlaku tidak mengikat atau ya ini kan udah kita bahas ya tadi masalah standar. Kemudian dari Raufik, audit dan akuntansi garis besarnya ini tadi juga sudah kita jelaskan ya. Perbedaan akuntansi dan audit. Nanti kalau untuk perbedaan tanggung jawab ada di paragraf opini. Seorang memberikan opini tidak menyatakan pendapat. Nah, ini saya masuk ke yang opini ya nanti setelah ini. Mengapa laporan keuangan masih perlu diaudit? Tadi juga sudah kita bahas. Lebih dari satu auditor. Nah, kalau terjadi perbedaan opini tadi sudah kita jelasin ya, seharusnya
opini itu tidak terjadi perbedaan kalau metodologi auditnya ditaati gitu ya. Ketika ada perbedaan berarti ada something wrong di situ. Kenapa seorang auditor harus independen? Kalau audit internal perusahaan ya memang dia independen terhadap direksi yang diaudit, tapi tidak independen terhadap laporan keuangan karena dia bagian dari laporan keuangan itu. Ya, ini pertanyaan dari Fendi. Makanya laporan keuangan internal audit tidak memiliki kewenangan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Kemudian dari Dandi, jika auditor salah dalam melakukan audit terlewat, kemudian hanya hak bela diri tidak. Ini sudah kita bahas ya tadi masalah restate tadi. Kemudian secara online, ya oke, secara online memang masih bisa ya, sampai sekarang masih bisa, cuman memang audit dengan metode online ini banyak kendalanya ya, banyak hal-hal yang bisa dilakukan secara offline tapi tidak bisa dilakukan secara online, sehingga mau tidak mau auditor harus melakukan secara offline beberapa prosedur ya, seperti cek fisik dan semisalnya. Kemudian hasil opini tidak menyatakan pendapat. Konsekuensinya apa? Nah, Rifki ya. Nah, kalau dia disclaimer, kalau dia perusahaan go public, ya pasti harga sahamnya akan jatuh. Ya, investor nggak percaya. Kemudian kalau mau minjem ke bank nggak dipercaya, gitu kan? Bisa juga direksinya dipecat oleh pemegang saham, gitu. Karena itu sudah tidak tidak transparan dan tidak akuntabel laporan keuangannya. Konsekuensinya ke situ. Jasa asuran, tapi saya belum menghubungkan dengan audit. Oh iya ya, jadi audit itu bagian dari jasa asuran ya, Tio. Kemudian dari Nur Arifa, harus independen. Iya, jadi kalau misalkan independen, ketika misalkan kita akuntan publik, kemudian ada perusahaan minta diaudit. Nah, ternyata salah satu direksinya itu ternyata punya hubungan kekeluargaan dengan kita. Misalkan bapak kita, ibu kita, istri, itu harus ditolak, nggak boleh, ya. Ya minimal kalaupun diambil yang tanda tangan opini bukan yang punya konflik of interest tersebut gitu ya. Jadi harus partner yang lain yang mengerjakan, bukan partner yang memiliki konflik of interest. Berbasis asersi. Nah iya, kalau perikatan berbasis asersi, ya nanti kita membahas ya. Jadi asersi itu adalah pernyataan manajemen yang dilaporkan di dalam laporan keuangan. Misalkan nih ya, salah satu contoh asersi ya. Misalkan kas. Saldo kas itu di laporan keuangan 1M. Nah, itu asersi maksudnya. Jadi asersi itu manajemen melaporkan bahwa saldo kasnya 1M. Itu asersi kas, gitu ya. Jadi ketika asersi itu direview ya, tergantung asersi apa yang mau direview, apakah asersi kas, apakah asersi terkait piutang, asersi utang atau seterusnya, gitu ya. Nah, itu yang berbasis asersi. Kalau pelaporan langsung itu maksudnya contohnya begini nih. Yang mau direview adalah sistem informasi keuangan, SIK sistemnya ya. Nah, sistem itu kan tidak dijelaskan di dalam laporan keuangan karena memang tidak diwajibkan secara standar. Nah, berarti kalau perusahaan mau direview harus membuat dulu tuh SIK-nya mereka seperti apa, sistem informasinya ya, bahkan alur flowchart-nya, kemudian aplikasi yang dipakai apa, kemudian diagram diagram level 0, level 1 dan seterusnya itu harus ada gitu ya. Jadi harus membuatlah si manajemen itu kalau memang mau direview SIK-nya. Itu contohnya ya. Perbedaan antara berbasis asersi dan pelaporan langsung. Kemudian mengganti opini. Apakah perlu melibatkan auditor lain? Ya tidak gitu. Opini itu ya. Nah, masalah perusahaan anak dan perusahaan induk. Jadi kalau perusahaan anak itu tergantung ya, kalau dia merupakan perusahaan anak, kan itu ada aturannya berapa sahamnya, sekian persen. Intinya begini, bisa saja perusahaan anak opininya jelek, perusahaan induk bagus opininya. Itu bisa, tergantung di bawah perusahaan induk itu ada berapa perusahaan anak gitu. Dan kalau di BUMN, perusahaan induk dan perusahaan anak itu harus diaudit oleh kantor akuntan publik yang sama, gitu ya. Tapi kalau di perusahaan private itu bisa berbeda gitu. Tapi di sektor private atau komersil, audit di perusahaan anak harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum laporan hasil audit perusahaan induk dipublish, karena di induk itu kan sifatnya cuma konsolidasi aja gitu ya. Bedanya di situ.
Ya, jadi kalau berbeda ya sangat mungkin, tergantung besar kecilnya perusahaan anak tersebut. Jenis audit, hasil audit operasional. Oke ya, jenis audit saya masuk. Ada 3 jenis audit. Yang pertama audit laporan keuangan, tadi yang sudah kita bahas panjang lebar, yang outputnya merupakan opini. Dan yang kedua adalah audit kepatuhan. Kepatuhan itu tergantung, misalkan kepatuhan terkait penggajian. Nah, itu aturan terkait penggajian kan ada sendiri. Jadi intinya kepatuhan itu adalah kepatuhan terhadap suatu kriteria atau peraturan gitu ya. Atau misalkan pengolahan limbah gitu ya. Apakah pengolahan limbah perusahaan sudah patuh sesuai ketentuan? Itu compliance sifatnya seperti itu. Nah, kalau kinerja itu sebenarnya membandingkan antara input, output, dan outcome. Makanya dikenal menilai efisiensi, efektivitas, atau efisiensi. Jadi kalau efektif itu apakah tujuan perusahaan tercapai ataukah tidak, gitu ya. Itu salah satu lingkup dari performance audit atau audit operasional atau audit kinerja. Membandingkan antara input dengan outputnya. Itu nanti kita kenal dengan yang istilahnya yaitu efisiensi gitu ya. Apakah output 10 dengan input 12 ini sudah efisien ataukah belum gitu ya. Membandingkan input dengan output itu namanya efisien. Nah, kalau output dengan outcome itu ekonomis gitu ya, keekonomisan. Apakah output ini sudah bisa menghasilkan outcome. Jadi kalau operational audit ya inti utamanya membandingkan atau menilai apakah proses bisnis yang dijalankan perusahaan itu apakah sudah efektif gitu ya. Atau bisa juga lingkupnya cuman pertanyaannya apakah sudah efisien atau apakah sudah ekonomis gitu. Di antara 3 ini, 3E lah sebenarnya gitu ya. Atau misalkan ada beberapa pilihan input yang dipakai adalah A. Apakah A ini sudah paling bagus nih pilihannya? Sedangkan ada pilihan B misalkan ya. Dalam misalkan financing, pembiayaan itu kan bunga pinjaman bisa macam-macam gitu ya. Itu yang efektif, efisien, masalah audit operasional. Kemudian dari wajar tanpa pengecualian. Nah, terkadang suatu entitas. Nah, oke. Ada WTP tapi ada fraud atau korup. Nah, tadi saya jelaskan ya bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menjamin sesuatu perusahaan itu bebas dari fraud. Karena fraud itu pasti ada. Tinggal seberapa parah dampak dari fraud tersebut. Gitu ya. Nah, kalau dalam audit laporan keuangan, patokannya adalah materialitas. Kalau seperti tadi misalkan materialitasnya adalah 500 juta gitu ya, itu baru dianggap kesalahannya material terhadap laporan keuangan. Kemudian ada kasir atau pemegang kas mencuri uang perusahaan 100.000 ya. Itu fraud terjadi ya, 100.000 tadi terjadi fraud, tapi 100.000 tidak berdampak terhadap laporan keuangan. Itu harus kita pahami ya. Harus hati-hati ya. Jadi bisa saja opininya WTP tapi fraud. Tapi yang harus digarisbawahi adalah seharusnya ketika terjadi fraud yang berdampak material terhadap laporan keuangan, itu auditor harusnya tahu. Ya. Tapi kalau fraud yang sifatnya kecil-kecil dan tidak berdampak material, ya wajar saja kalau auditor tidak tahu. Nah, makanya istilah lainnya dalam audit laporan keuangan disebutnya adalah general audit atau audit secara umum. Itu. Ya. Itu jawaban dari pertanyaan Wahyu Hidayat. Kemudian dari Cindy, ini masih banyak ke bawah ya. Sebentar, saya selesaikan dulu ya. Cindy. Oke. Keyakinan terbatas terkait dengan saya kurang paham. Tingkat keyakinan terbatas terkait dengan penurunan risiko berikutnya dapat diterima. Apakah ada hal yang menjadi patokan sehingga risiko itu benar-benar dapat kita terima dalam? Oh ya, ini nanti kita bahas di belakang ya. Ada yang namanya acceptable audit risk atau ARR. Jadi risiko itu ada macam-macam, ada inherent risk, control risk, kemudian detection risk dan audit risk. Nanti akan ada pokok bahasan tersendiri terkait hal ini. Ya, nanti akan berpengaruh ke sampel, cara pengambilannya dan seterusnya. Kemudian pertanyaan dari Fala, apakah diperbolehkan suatu instansi meminta audit dari kantor? Enggak boleh ya. Jadi audit itu cuma satu. Jadi audit atas laporan keuangan dan pasti kan gini. Ketika suatu perusahaan pengen meng-hire akuntan publik itu harus seizin rapat umum pemegang saham ya. Dan pasti RUPS tidak akan mengizinkan nih. Misalkan
direksi mau menunjuk 2 akuntan publik yang berbeda supaya nanti bisa diperbandingkan opininya, yaitu nggak boleh. Dan itu kan pemborosan bagi perusahaan karena biaya audit itu mahal, gitu ya. Kemudian asuran tadi udah kita bahas ya. Kemudian Maaf Pak, ya, maaf Pak, memotong izin mengingatkan Ya. untuk menutup portal. oh ya sebentar, untung diingatkan. Saya ini dulu. Semuanya udah absen belum? Tadi saya lihat sih udah ya. Ntar saya tutup dulu, saya ini dulu. Bentar ya, ini harus screenshot apa namanya di perkuliahan, dan dari kampus tuh kapasitasnya cuma 500 apa namanya 500 kilobyte ya. Sedangkan sekali screenshot itu pasti lebih daripada itu. Nah. Oke ya, kemudian saya lanjutkan lagi dari PHG. Ya, tadi sudah diberikan opini, kemudian nyari pembanding itu juga nggak boleh. Kemudian jenis audit yaitu investigatif ya. Apakah selalu atas laporan keuangan? Enggak. Jadi investigatif itu lebih kepada kasus ya. Jadi tergantung kasusnya, apakah permasalahannya itu indikasi fraudnya di laporan keuangan atau fraudnya di luar laporan keuangan, itu bisa bergantung kasusnya. Kemudian perusahaan dalam menarik investor dapat melakukan, apakah praktisi dapat memberikan opini WTP? Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau window dressing itu ternyata berdampak material terhadap laporan keuangan, seharusnya auditor dapat mendeteksi itu. Kalau tidak, berarti itulah yang disebut dengan kegagalan audit. Karena salah saji material atas laporan keuangan itu penyebabnya bisa 2. Yang pertama adalah fraud, yang kedua karena error, gitu ya. Error itu salah catat lah. Misalkan harusnya transaksi dicatat 50 juta tapi dicatatnya 500 juta, gitu ya. Nah, kayak gitu error tuh ya. Jadi auditor harus bisa mendeteksi adanya error atau fraud yang berdampak secara material terhadap laporan keuangan. Kemudian pertanyaan dari Ulya. Bagaimana untuk menjamin auditor itu benar-benar independen? Apa dibutuhkan pengawas? Iya, kalau di sektor komersial kan pengawasnya di Kemenkyu ya, P2PK ya. Jadi kalau ternyata ada pengaduan nggak independen, itu bisa langsung dikenakan sanksi. Apakah ada kasus di mana auditi meminta metode audit dengan cara sampel dibanding populasi? Ya memang audit tidak ada yang populasi ya, audit itu pasti sampel. Ya, makanya sampel dalam audit itu ada pembahasan tersendiri, bagaimana cara mengambil sampel. Ya, makanya kayak tadi yang saya contohkan, saya menanyakan kriteria cowok yang dewasa seperti apa, dari sisi perempuan saya ambil 2 sampel. Nah itu kalaupun saya tanyakan ke hampir 15 orang, mungkin jawabannya nggak jauh beda. Ya seperti itulah kriteria yang diinginkan oleh si cewek. Begitu juga yang cowok, jadi cantik kayak apa nih? Kalau saya lanjutkan sampel saya, ya kesimpulannya kurang lebih seperti itu. Nah itulah salah satu contoh sampel terbatas ya. Nah, sampel ini macam-macam. Caranya bisa menggunakan random sampel itu ya acak gitu. Transaksi diambil secara acak. Kemudian
kesimpulan atas pengujian sampel acak tadi itu bisa mewakili populasi. Atau metode yang kedua yaitu menggunakan purposive sample. Purposive itu kriterianya sudah ditentukan, misalkan kriteria transaksinya minimal nilainya 500.000 gitu ya, atau terjadi di triwulan 1 sekian transaksi diambil, kemudian triwulan 2, triwulan 3 seterusnya gitu ya. Atau misalkan ketika ada debitur yang berulang gitu ya. Kalau kita ngaudit perbankan yang dia ngutang terus, maka dia menjadi sampelnya kayak gitu ya. Ya kalau disederhanakan memang metodenya ya metode sampel, dan yang berhak menentukan sampel itu auditor ya, bukan si entitas yang diaudit. Kemudian dari Hasna, apabila perusahaan ternyata telah diaudit dan hasil opininya adalah disclaimer, lalu bagaimana akibatnya? Ya, akibat dari disclaimer ya pengguna laporan keuangan menjadi tidak percaya kepada si perusahaan tersebut ya. Tadi yang saya jelaskan, harga saham bisa jatuh, kreditur tidak mau memberikan pinjaman dan seterusnya. Kemudian dari Aklis nih, apabila auditor dalam menyimpulkan keuangan secara keseluruhan terdapat suatu transaksi tidak memiliki bukti untuk diaudit. Nah, apakah bukti tersebut harus dicari? Ya, enggak. Tergantung ya, kalau transaksi ini nilainya material, maka itu bisa menjadi pengecualian, gitu ya. Ya, kalau nilainya material itu menjadi pengecualian karena ada diduga transaksi tanpa dokumen sumber. Yang kita khawatirkan ini fiktif atau semisalnya, gitu ya. Jadi tergantung dampaknya dan nilainya itu yang harus dilihat oleh auditor. Kemudian Berry dikatakan bahwa pengguna memperoleh nilai pengetahuan tidak tertarik pada informasi selain gini. Jadi maksudnya di situ adalah auditor itu sebenarnya tidak berkepentingan atas laporan keuangan. Kan nggak ada, gitu kan? Itulah kenapa disebut auditor independen terhadap laporan keuangan. Yang berkepentingan terhadap laporan keuangan ya tadi yang kita bahas, yaitu kreditur, pemerintah, dan pihak-pihak lain tadi. Kalau auditor tidak berkepentingan, mau opininya apapun nggak masalah bagi si auditor. Ada audit dan review. Sebelum menentukan untuk memulai audit dan review, hal apa saja yang perusahaan. Oke ya, jadi kalau audit laporan keuangan sifatnya wajib ya. Sifatnya wajib bahwa laporan keuangan harus diaudit, terutama untuk perusahaan yang go public. Kalau review itu sesuai kebutuhan perusahaan. Misal contoh ya, perusahaannya kayak Indomaret ya, dia butuh review terkait keandalan sistem penjualan gitu ya. Dia outletnya banyak, kemudian dia butuh review nih, apakah sistem penjualan saya sudah oke ataukah belum. Nah itu nanti akan direview secara khusus gitu ya. Kalau laporan keuangan ya ketika audit laporan keuangan ya auditor yang menentukan akun apa yang disampel gitu. Tapi kalau review kebalikannya, si perusahaan pengennya mana yang direview gitu ya. Karena sifatnya tidak wajib review itu. Selain tanggung jawab auditor untuk memberikan opini, apakah ada ketentuan khusus untuk tanggung jawab auditor atas kesalahan yang dibuatnya? Ada, yaitu kesalahan auditor kepada istrinya atau keluarganya gitu ya. Jadi auditor tanggung jawabnya ya cuman atas opini tadi, nggak ada cerita lain. Karena tanggung jawab auditor itu sama seperti dokter ya. Misalkan gini nih, dokter ketika kan sering tuh ya pasien misalkan nih dia periksa ke dokter A, ternyata didiagnosa sakitnya adalah sakit saraf kejepit misalkan. Kemudian si pasien nggak percaya, dia butuh dissenting opinion, dia pergi ke dokter B gitu kan. Ternyata menurut dokter B ini bukan saraf kejepit, tapi ini masalah pengapuran misalkan. Kan ini beda banget tuh. Sama-sama dokter tapi beda. Nah, apakah dokter yang pertama tadi langsung bisa dituntut secara hukum karena diagnosanya saraf kejepit gitu kan? Kan nggak bisa begitu. Paling nanti yang dipermasalahkan kalau ternyata ini fatal, misalnya nih pernah kejadian. Saya punya teman dia didiagnosa pada waktu itu usus buntu ya, kemudian dioperasi, diangkat. Nah, ternyata sakitnya nggak hilang gitu ya. Ternyata dia sakit yang lain gitu ya. Nah, dokter pertama yang memutuskan atau memvonis dia appendicitis atau usus buntu itu sebenarnya bisa dipermasalahkan ketika metode dia mendiagnosa tidak sesuai protapnya dokter penyakit dalam gitu ya. Jadi kesalahan dia bukan dalam hasil akhir, tapi kesalahan dalam menerapkan metodologi itu bisa dipermasalahkan. Itulah yang disebut dengan malpraktik ya. Tapi kalau sama-sama dokter penyakit dalam, yang satunya bilang diagnosanya ini cancer, yang satunya ini cuma tumor, gitu kan? Sama-sama penyakit dalam. Nah, siapa yang benar? Nah, tergantung nih metodologinya yang mana. Kalau yang satu cuma sebatas wawancara,
yang satu sudah biopsi. Nah, berarti yang biopsi ini yang lebih kita percaya gitu. Karena metodologinya lebih akurat gitu ya. Jadi perbedaan metodologi dalam mendiagnosa gitu ya. Sama lah seperti yang di chat barusan ya, masalah di zaman COVID. Apakah pasien itu si dokter bilang itu COVID gitu ya. Ternyata COVID-nya cuma modelnya tes ginos gitu ya, atau rapid antigen. Ternyata setelah di swab PCR negatif gitu. Nah, berarti kan bukan dokternya yang pertama salah, tapi metodologi dia yang salah. Sehingga pengambilan kesimpulannya salah. Sama seperti auditor seperti itu. Misalkan auditor, akun yang dominan adalah piutang. Ternyata piutang malah nggak diuji petik gitu. Yang diuji petik malah utang yang nggak dominan. Ternyata di kemudian hari diketahui bahwa banyak piutang yang bodong, gitu kan. Nah, dalam hal itu berarti auditornya tadi salah dalam menerapkan metodologi audit, itu ya. Nah, kira-kira seperti itulah profesi audit itu memang bukan profesi yang selalu benar, tapi sangat sedikit mentolerir adanya kesalahan, gitu ya, terutama angka pengambilan kesimpulan itu harus benar-benar hati-hati, gitu ya. Makanya auditor itu harus banyak mendengar, harus banyak menganalisis supaya tidak terjadi malpraktik gitu. Oke ya, mungkin hari ini kita masih ada satu materi lagi terkait masalah opini. Nah, kalau disederhanakan gini, opini. Saya coba merangkum dalam penjelasan 5 menit ya, karena waktu terbatas. Jadi opini itu atas kewajaran tadi ya. Makanya secara garis umum dibagi menjadi 2, yaitu opini modifikasian, tanpa modifikasian, atau opini dengan modifikasian, gitu ya. Nah, coba saya pakai ini sedikit aja. Oke, jadi opini ini ya, ini itu dibagi 2, tanpa modifikasian. Nah, kenapa sih tanpa modifikasian ini kemudian kalau dulu disebutnya dengan WTP, gitu kan, atau wajar tanpa kecualian? Karena tanpa modifikasi ini maksudnya laporan keuangan secara defaultnya, hukum asalnya itu laporan keuangan itu sudah oke gitu loh. Jadi idealnya laporan keuangan yang disusun akuntan itu ya sudah benar, sudah sesuai standar gitu loh. Ketika setelah diaudit tidak ditemukan adanya permasalahan, makanya disebutnya laporan keuangan itu tanpa modifikasi, alias ya sudah benar gitu ya. Makanya opini adalah unqualified gitu ya. Ini bahasa Inggrisnya agak hati-hati nih. Jadi jangan sampai bilang qualified ya, tapi unqualified itu yang paling bagus, maksudnya wajar tanpa pengecualian. Semuanya wajar, tidak ada yang dikecualikan. Itulah disebut dengan tanpa modifikasi. Karena hukum asal atau defaultnya laporan keuangan itu seharusnya memang sudah benar gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dengan modifikasi gitu ya. Dengan modifikasi ini bisa 3 gitu ya, bisa wajar dengan pengecualian. Jadi wajar kecuali pada hal yang dikecualikan ya. Misalkan dikecualikannya adalah utang, piutang gitu ya. Jadi secara keseluruhan laporan keuangan oke, kecuali pada akun-akun tertentu itu ya. Itu maksudnya WTP itu. Nah, kalau tidak wajar ini maksudnya adalah banyak kesalahan-kesalahan pencatatan atau pelaporan yang nilainya di atas materialitas gitu ya, dan berdampak terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Misal, contoh ada kesalahan pencatatan pendapatan. Nah, sehingga berdampak kepada pencatatan piutang. Kemudian berdampak pada penyisihan piutang. Kemudian berdampak juga kepada nilai ekuitas akhir, gitu ya. Itu namanya berdampak secara perpasif atau berpengaruh terhadap beberapa akun. Nah, makanya opininya bisa tidak wajar kalau dia di atas materialitas dan berdampak secara menyeluruh terhadap laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Ya, ini ketika kejadiannya apa? Ketika ruang lingkup dibatasi, ya, ruang lingkup dibatasi. Auditor tidak bisa mengakses data-data tertentu atau informasi-informasi tertentu, dan informasi tersebut sangat dibutuhkan auditor dalam meyakini suatu angka, gitu ya. Maka ini bisa berpengaruh ke opini. Kemudian yang kedua adalah SPI-nya tuh sangat kacau ya, sistem pengendalian internalnya sangat kacau sehingga auditor nggak bisa percaya nih kepada SPI-nya, dan ketika dicek secara substantif hitungan-hitungan angkanya banyak yang salah gitu.
Berarti kalaupun mau dicek satu persatu, ya ini pasti banyak yang salah gitu loh. Inilah sehingga auditor itu tidak memberikan pendapat. Nah, inilah gambaran umum opini gitu ya. Kemudian ada di bawahnya yaitu penekanan pada hal-hal tertentu dan catatan atas hal-hal tertentu. Itu intinya, misalkan kalau dulu kan ada wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Nah, paragraf penjelas ini kalau sekarang dikenalnya dengan penekanan pada hal-hal tertentu. Ya tergantung yang ditekankan apa gitu kan. Bisa masalah leasing, bisa masalah kontingensi, bisa masalah konflik dengan karyawan, dengan serikat pekerja dan seterusnya gitu. Nah, nanti bentuk-bentuk opini bisa dilihat di contoh yang sudah saya kasih, itu kan ada bentuk opini, ada bentuk review, kemudian di slide bagian-bagiannya juga sudah dijelaskan. Itu ya kira-kira. Oke, pas 5 menit kan dari 08 sampai 13. Nah, itulah opini sebenarnya ya. Tapi untuk detailnya memang kalian harus membaca tuh paragraf opini. Oh, kalau wajar tanpa pengecualian itu begini, wajar dengan pengecualian begini, review itu begini, dibanding-bandingin aja. Kemudian sambil dinalar. Nah, kalau masih bingung lagi, minggu depan kita diskusikan lagi. Gitu. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Belum kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Oke, cukup. Cukup Pak. Mungkin nanti dilanjut sama teman-teman di ini grup Pak. Ya, silakan ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, silahkan nanti dikumpulkan ya. Ini PIC-nya siapa ya? Koordinator kelas untuk mata kuliah ini? Saya Pak, sama Cynthia. Oh iya, ya. Bintang atau Cynthia nanti silahkan dikumpulkan. Kemudian mana-mana yang belum paham nanti kita diskusikan lagi minggu depan. Jadi biar lebih efektif ya. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita akhiri? Nah, kebetulan kopi saya juga udah mulai habis ini. Karena auditor itu biasanya ini gaya utamanya suka ngopi, karena suka begadang kan. Banyak lemburan ya Pak. Kurang lebih seperti itu. Kenapa auditor itu lembur? Sebenarnya itu kita nggak ingin lembur ya. Sekarang bayangin, akuntan itu mencatat transaksi butuh waktu 1 tahun. Auditor disuruh meyakini yang 1 tahun dalam waktu 1 bulan. Kebayang kan? Gimana coba? Transaksinya 1 tahun, kita dikasih waktu 1 bulan untuk memberikan keyakinan. Nah, itulah beratnya auditor di situ. Berjalannya mundur lagi kan? Kira-kira. Nah, itulah jadi auditor itu kayak begitu. Jadi kalau nanti ada yang minat, ya bisalah diskusi lebih jauh apa itu auditor, kesehariannya bagaimana, dan peluang karirnya seperti apa gitu ya, baik di pemerintahan maupun di sektor komersil. Saya sih open saja selama itu bisa memberikan manfaat buat kalian. Oke. Karena kebetulan saya selain di aktivitas di kantor juga sering diskusi dengan teman-teman di KAP gitu ya, akuntan publik, terutama untuk jasa-jasa investigatif atau semisal itu gitu kan, mereka butuh advice, itu kita diskusi gitu. Jadi sedikit banyak saya bisa tahu gitu bagaimana nuansa kebatinan di audit sektor komersil dan bagaimana nuansa kebatinan di sektor auditor negara ya kayak BPK dan juga di auditor internal kementerian atau bahkan Pemda gitu ya, karena itu nanti ininya berbeda-beda. Oke, baik, demikian kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat ya. Kemudian apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kalau ada narasi-narasi atau ilustrasi jangan dibawa ke perasaan, itu hanya sebatas untuk contoh ya, jangan sampai setelah ini nanti Dwi langsung nyari cermin terus ngaca bener nggak sih sambil senyum-senyum sendiri gitu ya. Atau nanti tiba-tiba ketika ketemu temennya tadi yang mengatakan memberikan opini gitu kan, jadi saya cat ya, itu sifatnya hanya untuk ilustrasi. Tapi kalau ternyata itu kejujuran, ya saya serahkan kepada kalian yang memberikan opini tadi. Silakan ditindaklanjuti. Oke, baik. Demikian perkuliahan kita hari ini kita cukupi. Semoga bermanfaat.